Demung Wira terus menggebrak kudanya menuju desa Segaluh. 2 hari 2 malam semenjak meninggalkan pintu gerbang Majapahit, Demung Wira terguncang-guncang di atas punggung kudanya. Sebenarnya dia merasa berat meninggalkan Majapahit karena keluarganya masih berada di sana. Tapi jalan itu mesti ditempuh. Maka setelah melewati beberapa buah desa yang terletak di kaki Gunung Brahma, akhirnya Demung Wira memasuki desa Segaluh. Demung Wira segera menemui kepala desa Segaluh yang masih mempunyai hubungan sanak famili dengannya. Kepala desa Segaluh masih adik kandung orang tua laki-lakinya. Kehadiran Demung Wira disambut dengan ramah dan penuh pengertian. Demung Wira segera menceritakan peristiwa yang dialaminya di Majapahit. Kepala desa Segaluh manggut-manggut dan wajahnya menunjukkan rasa keprihatinan. Paman, kasihan Gusti Lembu Sora. Gusti Prabu pasti mencabut keputusannya untuk membebaskan beliau. Dan sekarang ini, beliau tidak mempunyai siapa-siapa lagi. Kedudukan beliau jelas lebih sulit sekarang, Paman. Baiklah Demung Wira. Untuk sementara kau bisa bersembunyi di Segaluh. Kau bisa tinggal di rumahku. Tapi ya terus terang, aku tidak bisa menjamin keselamatanmu. Saya hanya butuh tempat untuk berteduh sementara waktu, Paman. Saya tidak mungkin bersembunyi di Segaluh seterusnya. Mungkin saya harus mencari tempat yang lebih aman. Di mana kira-kira, Paman? Adakah tempat yang sangat baik untuk persembunyian? Ada Demung Wira, ada. Di sana, di lereng-lereng Gunung Brahma. Tempat itu jarang sekali dijamah manusia. Hutannya masih lebat. Tapi apa mungkin kau bersembunyi di sana? Mengapa tidak mungkin, Paman? Sekarang ini saya menjadi buron pemerintah Majapahit. Saya harus mendapatkan tempat yang aman untuk persembunyian. Saya tidak ingin ditangkap oleh prajurit-prajurit Majapahit dan menjadi mangsa algojo ketidakadilan, Paman. Baiklah Demung Wira. Itu kita pikirkan nanti saja. Sekarang yang penting kau istirahat. Wajahmu kuyup, tubuhmu lesu. Kau pasti kurang tidur. Nah, tidurlah. Iya, Paman. Terima kasih. Saya memang membutuhkan istirahat barang sejenak. Maka demikianlah Demung Wira bersembunyi di rumah kediaman pamannya, kepala desa Segaluh. Malam berikutnya, Rawedeng, Rayuyu, Rapanyak, dan Rapangsa dengan disertai 200 orang prajurit Majapahit sudah tiba di perbatasan desa Segaluh. Nah, kita sudah sampai di Segaluh, Rayuyu. Kita langsung saja ke rumah kepala desanya. Mungkin dia bisa memberikan keterangan, Rawedeng. Nah, itu ada orang lewat. Coba kau tanya di mana rumah kepala desa, Rayuyu. Hei, kemari kau. Iya kau. Kau yang kumaksudkan. Kemari cepat. Ada apa, Tuan? Kau tahu di mana rumah kepala desa Segaluh? Tahu, Tuan. Di sana rumahnya. Di sebelah sana. Di mana? Apa kami harus mengikuti jalanan berbatu ini? Iya, Tuan. Ikuti saja terus jalanan berbatu ini. Iya. Tuan nanti akan tiba di sebuah perapatan jalan. Tuan ambil saja arah ke kiri. Rumah kepala desa kami terletak di ujung jalan. Di halaman ada sebuah pohon yang besar, Tuan. Iya, cukup. Kau boleh pergi sekarang. Oh, terima kasih, Tuan. Terima kasih. Nah, Rayuyu. Iya. Ayo, kerahkan prajurit-prajurit untuk berangkat. Kita harus menemui kepala desa. Hei, kita berangkat. Ayo teruskan perjalanan kita. Waduh, celaka. Mereka itu pasti prajurit-prajurit Majapahit. Celaka. Aku harus segera memberitahu kepala desa. Prajurit-prajurit itu pasti mencari Gusti Demung Wira.
Mudah-mudahan saja mereka tidak segera menemukan rumah kepala desa. Mereka telah berhasil kukecoh. Mereka telah kutipu. Tapi aku tidak boleh tinggal diam. Ya, aku harus segera melaporkan hal ini kepada kepala desa. Dialah, kurang ajar. Orang itu pasti menipu kita, Raudek. Mana itu rumah kepala desa, mana? Tidak ada apa-apa di sini. Kita hanya menemukan daerah Tegalan. Kurang ajar. Kalau bertemu lagi akan kucincang tubuhnya. Keparat. Kalau sampai gagal menangkap Demung Wira, desa Segaluh akan kubumi hanguskan. Desa Segaluh harus ikut bertanggung jawab. Kurang ajar. Aku tidak sudi menjadi permainan seperti ini. Ayo Rayuyu, kita cari lagi rumah kepala desa. Seret saja seorang warga desa dan paksa menunjukkan rumah kepala desanya. Iya. Bapak kepala desa, cepat buka pintunya, Bapak. Ada berita penting. Cepat, Bapak, buka pintunya. Bapak kepala desa, ada berita penting. Ada prajurit-prajurit Majapahit. Apa katamu? Prajurit-prajurit Majapahit? Benar, Bapak kepala desa. Saya telah menemukan mereka di perbatasan desa Segaluh. Berapa jumlah mereka seluruhnya kira-kira? Kira-kira mereka berjumlah 200 orang, Bapak. Mereka mencari rumah Bapak kepala desa. Tapi saya telah mengecoh mereka. Saya tidak berani menunjukkan rumah kepala desa. Karena kedatangan mereka sepertinya tidak bermaksud baik, Pak. Mungkin mereka mencari Gusti Demung Wira, Pak. Kau tidak mengatakan bahwa Demung Wira berada di rumahku, bukan? Oh, tidak, Pak kepala desa. Saya tidak mengatakannya. Saya tidak berani mengatakannya, Pak. Bagus. Sekarang pergilah. Kumpulkan para petugas keamanan. Dan kita bersikap biasa-biasa saja. Tenang saja. Biar aku yang akan menghadapi mereka. Baik, Pak kepala desa. Warga desa itu kemudian melangkah pergi. Tak lama kemudian Demung Wira muncul dari ruangan biliknya. Demung Wira nampaknya mendengar apa yang tadi diutarakan oleh warga desa. Saya tahu prajurit-prajurit Majapahit pasti menyusul saya, Paman. Tapi tidak secepat ini. Dari mana mereka tahu bahwa saya berada di desa Segaluh ini, Paman? Mungkin mereka tahu bahwa kau memang berasal dari desa Segaluh ini, Demung Wira. Itulah sebabnya mereka mencarimu kemari. Lalu sekarang bagaimana, Paman? Saya tidak mungkin tinggal terus di sini. Saya tidak ingin melibatkan Paman dan warga desa Segaluh. Saya harus segera pergi dari sini. Di mana kira-kira ada tempat persembunyian yang aman untuk saya, Paman? Seperti yang sudah kukatakan beberapa waktu yang lalu, Demung Wira. Jika kau terus mengikuti jalanan berbatu di depan itu, kau akan tiba di sebuah sungai kecil. Kau bisa menyeberangi sungai itu, dan selanjutnya kau tinggal mengikuti jalanan setapak. Jalanan setapak itu akan mengantarmu ke lereng-lereng Gunung Brahma. Nah, di sanalah kau bisa beristirahat dan bersembunyi dengan aman. Takkan ada seorang pun tahu tempat itu. Kalau begitu, baik, Paman. Saya akan berangkat sekarang. Dan maaf, karena saya telah mengganggu Paman. Tidak apa, Demung Wira. Kau masih sanak pamiliku. Dan kau adalah seorang penggawa kerajaan Majapahit yang sudah berbuat banyak untuk negeri ini. Kami mempunyai kewajiban untuk melindungimu. Nah, pergilah, Demung Wira. Mumpung prajurit-prajurit itu belum sampai kemari.
Demung Wira segera melompat ke halaman, dan tak lama kemudian tubuhnya sudah ditelan oleh cahaya kegelapan malam. Dia terus berlari-lari kecil meninggalkan rumah kepala desa. Makin lama makin jauh, dan memang benar, dia segera dapat menemukan sebuah sungai kecil yang airnya sangat bening dan dingin. Demung Wira menyeberangi sungai kecil itu, kemudian naik ke atas tebing. Tiba-tiba dari jauh dia mendengar derap ratusan orang-orang berkuda. Demung Wira menghentikan langkahnya, dan dia dapat melihat prajurit-prajurit Majapahit membawa obor. Dia tahu mereka bermaksud mencarinya di rumah kepala desa. Apa benar rumah ini adalah rumah kepala desa Segaluh? Benar, Tuan. Dan hambalah kepala desa Segaluh. Bagus, bagus. Memang sebaiknya kau segera memberikan keterangan yang jelas kepada kami. Kami membutuhkan bantuanmu, kepala desa. Dan kami harap kau menjawab setiap pertanyaan kami tanpa berbelit-belit. Pertanyaan apa yang harus kami jawab, Tuan? Apakah ada persoalan yang sangat penting sehingga tuan-tuan datang ke desa Segaluh? Dengar, kepala desa. Buka telingamu lebar-lebar. Kami datang ke desa Segaluh mencari seorang buron. Dan kau pasti mengenal siapa orang itu. Maaf, Tuan. Saya sudah lama sekali menjadi kepala desa Segaluh ini. Tapi ya selama itu pula saya tidak pernah menjalin hubungan dengan seorang buron. Siapa orang yang Tuan maksudkan? Orang yang kumaksudkan adalah Demung Wira. Bukankah dia berasal dari desa Segaluh? Dan bukankah kau masih sanak pamili Demung Wira? Jawab pertanyaanku dengan jujur. Benar, Tuan. Demung Wira memang masih sanak pamili hamba. Demung Wira masih keponakan hamba sendiri. Tapi bukankah dia bekerja di istana Majapahit? Mengapa tuan-tuan mencari kemari? Jangan berpura-pura, kepala desa. Demung Wira sekarang menjadi buron pemerintah Majapahit. Dia telah membunuh Mahisa Taruna. Dan dia telah menghasut prajurit-prajurit Majapahit untuk menentang Gusti Prabu. Maka sebaiknya kau bekerja sama dengan kami. Tak ada gunanya kau melindungi Demung Wira. Dan jika sampai kau berani melakukannya, artinya kau telah berani menentang pemerintah Majapahit. Kau pasti tahu ganjaran apa yang bakal kau terima. Maaf, Tuan. Hamba sama sekali tidak pernah bertemu dengan Demung Wira semenjak Demung Wira bekerja di Majapahit. Dan selama ini hamba tidak pernah pergi kemana-mana, Tuan. Hei, kepala desa. Kau harus memberikan keterangan yang benar. Hamba sudah mengatakan apa adanya, Tuan. Hamba sudah memberikan keterangan yang sebenarnya. Bohong! Dusta! Aku mendapat keterangan dari salah seorang warga desamu. Katanya Demung Wira belum lama pergi kemari. Katanya dia bersembunyi di rumahmu. Nah, sekarang mana Demung Wira? Bawa dia kemari. Dan kami akan segera menyeretnya ke Majapahit. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Maaf, tuan-tuan. Barangkali tuan-tuan terpaksa kecewa. Tapi hamba sudah mengatakan yang sebenarnya. Hamba sama sekali tidak tahu menahu persoalan Demung Wira. Sekalipun dia keponakan hamba. Tapi kalau memang dia berbuat salah terhadap pemerintah Majapahit, hamba akan serahkan kepada tuan-tuan. Tapi ya, sayang sekali hamba tidak pernah bertemu dengan Demung Wira. Lalu bagaimana dengan keterangan salah seorang warga desamu itu, kepala desa? Apakah dia juga berbohong kepada kami? Apakah sudah menjadi kebiasaan warga desa Segaluh berbuat bohong? Berlaku dusta begitu? Mungkin dia telah salah lihat, Tuan. Demung Wira tidak pernah pergi ke desa Segaluh, apalagi bersembunyi di rumah hamba.
Mungkin warga desa itu salah lihat, Tuan. Rayuyu, Iya. tangkap kepala desa itu. Ikat di bawah pohon. Cambuk dia sampai mengaku. Cambuk dia. Cambuk terus sampai mulutnya berkata benar. Beberapa orang prajurit Majapahit menyergap kepala desa Segalu. Kedua belah tangannya diikat di bawah pohon. Rawedeng melompat dari punggung kudanya. Tangan kanannya menyambar sebuah cambuk rotan, kemudian melangkah mendekati kepala desa. Bibirnya menyungging senyuman manis tapi kejam. Jadi kau masih keras kepala. Tidak mau menunjukkan di mana tempat persembunyian Demung Wira. Ampun, Gusti. Hamba memang tidak tahu. Bohong! Kau telah berbohong kepadaku. Kau pasti tahu di mana tempat persembunyian saudaramu itu. Katakan cepat, sebelum aku naik darah. Sebelum darahku naik sampai ke ubun-ubun. Cepat katakan, jika kau ingin selamat. Ampun, Gusti. Apa yang harus hamba katakan? Hamba benar-benar tidak tahu, Gusti. Hamba tidak mempunyai sangkut paut apa-apa dengan Demung Wira. Dia memang masih sanak famili hamba. Tapi hamba sama sekali tidak tahu bahwa dia pergi dari Majapahit. Dusta! Dusta! Inilah upahnya orang yang pernah berdusta kepada pemerintah Majapahit. Rawedeng mengayunkan cambuk bertubi-tubi ke tubuh kepala desa Segalu. Kepala desa yang sudah lanjut usia itu mengerang kesakitan. Badannya sampai gemetar. Tapi Rawedeng tidak peduli lagi. Dia benar-benar telah termakan oleh sifat kekejamannya. Mampus kau kepala desa. Iya.